Siap, Mas. Ya. Ya, halo. Ya. Oke, selamat malam semuanya. Malam, Mbak Nadia. Malam Mbak Nadia, malam Mas Ananto. Ya, paham nih, Antam nih. Oke, sebelumnya kita bisa perkenalin diri kali ya. Ya, saya Max Dewa Rivedo. Oke, yang satunya siapa tuh, Mas? Saya Saya perkenalin Ananto juga. Kusumo. Oke, nama saya Nadia Umaira. Oke, lanjut ya. Jadi kita bakal menganalisis tentang perusahaan aneka tambang ya, atau biasanya kita sebutnya kalau di saham kodenya ANTM. Oke, jadi ANTM ini kan ini ya Mas ya, bergerak dalam bidang pertambangan, simpanan alam, manufaktur, perdagangan, transportasi, kemudian ada jasa ya. Nah, tapi kan kita biasanya kan kita taunya Antam di masyarakat luas tuh itu ya emas batangan ya, Mas ya. Iya, Mbak. Iya. Oke. Kemudian jadi ANTM ini tuh company historinya dia itu pertama kali listing date-nya itu di tanggal 27 November nih tahun 97, udah lama banget ya. Kemudian efektif date-nya ANTM ini di tanggal 3 November nih 97 juga. Nah, untuk IPO-nya 1400. Kemudian IPOMA 77 ya. Nah, ini ada underwriter-nya dari PT Dana Raksa Sekuritas, kemudian Bahana Sekuritas, dan Pentasena ya. Dan share registernya Antam dari PT Datlindo Entricom. Oke. Bisa dibantu nih Mas, gimana sih shareholders composition-nya di Antam ini? Mungkin dari Mas Ananto atau Mas Rivedo. Mungkin saya coba lanjutkan. Jadi untuk shareholder composition-nya ini ada dari PT Inalum, yaitu sebesar 65%, lalu masyarakat 35%. Jadi totalnya ada 100%. Oke. Mas. Nah, ini selanjutnya yaitu ada Financial Highlight 2022-nya dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Kalau misalnya kita lihat di sini list price-nya dari tahun 2016 sampai tahun 2020 juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Lalu untuk market capitalnya bisa dibilang setiap tahun itu juga mengalami peningkatan yang signifikan. Lalu dari revenue pun bisa dilihat dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Untuk total asetnya juga setiap tahun dilihat mengalami stabil sih kalau menurut saya. Kalau menurut saya sih stabil. Ya, betul. Iya. Stabil ya. Oke. Lalu juga dari total equity ya, kalau kita lihat setiap tahun juga mengalami dari tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan, lalu di tahun 2020 hingga 2021 mengalami peningkatan.
lumayan juga Mas ya, dari 2017 sampai berapa? 2022 hampir 15% Mas ya. Iya, betul. Meningkat ya. Cuman dia belum ini ya, belum dividen payout ratio-nya turun ya, belum. Berarti terakhir bagi dividen 2020 ya. Iya, betul. Kalau saya lihat sih dari 2022. di tahun 2021 juga belum ada berita terkait pembagian dividen. Dividen ya. Heeh. Berarti kalau 2022 bagi dividen bisa naik ya saham. Iya, betul. Betul tuh Pak. Oke, udah lanjut. Lalu dari cash flow-nya juga dari tahun 2017 dan 2019 juga posisi cash yang diterima perusahaan juga minus. Lalu di tahun 2021 sempat mengalami peningkatan, lalu di Maret 2022 ini mengalami penurunan lagi. Kayak gitu. Dari sisi, oh ya oke. Kalau bisa kita lihat sih dari statistiknya ini mungkin karena pemakaian kas untuk operatingnya lumayan tinggi ya. Dari tahun 2020 Ya, ke tahun operating ya. 2021-nya. Lalu Berarti untuk 2021 naik banget ya. Iya, betul. Nah, wah ini analisisnya nih. Pusing itu. Ya Mas, nih gimana nih Mas kira-kira nih Ini dari tuh grafik ini nih. Ini grafiknya saya ambil dari Mandiri Sekuritas. MOS ya, software-nya MOS ya. Itu saya ambil periodenya bukan per hari tapi per minggu. Per minggu. Itu dari tahun awal tuh tahun 2003 sampai 2002 terakhir kemarin. Dari grafik ini kita bisa lihat kalau Antam itu paling tinggi di posisi berapa ini? Sekitar 3.100 ya. Iya. Itu ada di bulan Maret. Ini kan Maret ya. Maret. Tahun 2002. Bulan Maret 2002 tanggal 8 kalau nggak salah. Tapi setelah itu iya, tanggal 8 bulan Maret 2002. Tapi setelah itu dia mengalami penurunan terus. Trennya down terus. Nah, akhir penutupan ya. Ini kalau nggak salah sekitar 14-an ya turunnya dari puncaknya ini. Itu sampai kemarin terakhir tanggal berapa? Kemarin itu tanggal 10. Jumat ya. 10. Iya, tanggal 10. Iya, 10. Tanggal 10 itu dia turun 4%, 4,8 atau 4,6%. Itu lumayan cukup dalam. Nah, lumayan jadi, cukup ya. Lumayan cukup dalam. Jadi ini orang pasti banyak nunggu. Iya. Nunggu apa ya? Tunggu sampai arah balik lagi ya, Mas. Nunggu apa arah balik. Nah, ini dia kemungkinan bisa turun lebih dalam. Tapi kalau dia seandainya ini grafiknya hijau ini masih ada harapan naik. Grafik tapi hijau. kalau merah gini pasti biasanya turun lagi. Jadi kalau mau beli baiknya sih apa Mas ya? Lebih spekulatif jadinya ya Mas ya. Tunggu di bawah kali ya Mas ya. Tunggu kalau di bawah mau beli. Mikir-mikir dulu nih ya. Mikir-mikir dulu, wait and see. Masih wait and see. Iya. Paling bisa sampai nunggu di kisaran berapa? 2000 ya.
mendekati angka 2000. Iya, betul. Kan ini, mendekati angka 2000. Untuk titik support yang paling rendahnya di situ ya, Mas ya? Iya, 2000. Oke. Area supportnya paling 2000. 2000 angka 2000 titik support. Iya. Jadi kita lihat Senin dia gimana. Betul. Gimana nih kabarnya ya? Kalau merah turun lagi berarti. Kira-kira kalau dari saya sih gitu. Iya. Cuman ya prediksi apa ya, abal-abal. Kira-kira kalau Senin bisa nggak tuh Mas naik dikit aja? Atau masih stay turun tuh Mas? Kalau naiknya sedikit cuman 10 poin, harus bukaannya susah ya Mbak. Sebentar. Kecuali modalnya gede Mbak. Iya Mas ya. Kecuali modalnya gede. Soalnya iya. Iya sih Mas, kita lihat juga ini aduh lumayan berat ya buat naik ya Mas ya. Tapi terakhir gimana Mbak? Beritanya kan yang apa? Dia kan tahun 2001 gimana Mbak untuk laba perusahaannya? Atau Mas Rivedo ya? Untuk labanya di tahun 2021 ada berita dari investasi kontan mengalami melonjak 132% nih teman-teman, Mas Ananto dan Mbak Nadia. Kalau dari sini sih kita bisa lihat emiten tambang ini membukukan laba bersihnya sekitar 1,47 triliun di sepanjang 3 bulan pertama. Nah itu kemungkinan secara sentimen positif juga ada nih nanti kemungkinan di pasar. Jadi ada kemungkinan naik mungkin ya kalau misalkan secara sentimen mungkin. Sentimen. Iya, sentimennya. Tapi untuk menentukan titik jualnya agak susah Mas ya. Iya. Ya paling nunggu area support tadi di angka 2000 tadi Mas ya. Betul. Harus nunggu di area support. Dia tuh kalau naik per 10 Mbak. Per 10 poin. Kalau yang sekarang. Gimana? Lanjut? Lanjut Mas. Kalau dari sini sih juga di rekomendasi dari BRI dan Reksa Sekuritas, dia bilang sih mempertahankan rekomendasi saham Antam dengan target harganya di level 3.400. Jadi memang mungkin mengalami penurunan, tapi mungkin dari analisanya BRI dan Reksa ini akan mencapai level tertingginya 3.400 mungkin ya di kuartal ke depan. 3.400 ya. Iya. Oke. Cuman ya gimana? Harus pasang ini Mas, pengaman. Iya. Harus siap-siap cut loss. Soalnya kayak kapan sih? Awal-awal pandemi kan itu anjlok semua Mas. Benar. Iya betul, kalau awal pandemi anjlok semua tuh pasti Pak. Artinya kalau ada kondisi apa resesi atau gimana? Iya betul. Kita harus siap-siap, jangan sampai anjloknya terlalu dalam kan, soalnya kita harus nunggunya setahun lebih. Bener, jangan sampai uang kita malah makan di sana. Buntung ya Pak. Betul. Asal nggak dijual sih nggak apa-apa Mbak, cuma nunggunya lama banget. Bener. Ya betul. Untuk balik ke titik positifnya aja mungkin bisa lama ya Mas. Pandemi 2020 baru bisa agak normal 2022 itu sampai puncak paling tinggi. Bener. Iya. Jauh banget. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun dari Maret itu berat ke Maret banget loh Pak. Iya. Iya. Dari Maret ke Maret.
Ini kabarnya juga dari Menteri Pak Luhut ya, itu akan endemi itu 2 bulan lagi itu Pak baruan tuh. Jadi statusnya akan di endemi. Nanti harusnya sih gimana ya Pak ya untuk si Antam ini ya, karena pastinya kalau udah di endemi saham-saham bakal lebih gila sih naiknya. Kalau secara fundamental sih bagus, Bu. Bagus, Mbak. Cuman untuk kedepannya, kalau dilihat fundamentalnya kan PER-nya sendiri 9,3. Iya. Dari market cap-nya 5,55 triliun. Iya. Itu bagus, cuman untuk pasang posisi buy sekarang di posisi berapa? 2000 berapa terakhir? Kemarin tutup di 2290 ya. Close di Nah, 2000. 290 iya. kan. 20, Ini ya. 290. Itu kita harus hati-hati apakah dia mau ke bawah lagi atau dia akan berbalik arah. Iya. Tapi kalau saran saya tetap nunggu di area supportnya Mas ya. Iya, betul. Di 2000. Betul. Mungkin itu saja kali ya yang bisa kita sampaikan. Oke, Pak. Oke. Ya, Terima kasih ya sharing-sharingnya nih Pak. Tambahannya ini bukan Mbak, bukan anjuran untuk bukan anjuran untuk membeli atau menjual. Iya, betul. Disclaimer. Untuk belajar